Assalamualaikum Boboto, salam dunia. Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam menjalani segala aktivitasnya. Amin. Aduh Boboto, punten pisan, ini teh saya sudah pakai 2 jaket, kurang buni naon deui kitunya di Bandung mah tos karos pisan tirisna komo nu di Tasik, di Cimahi, di Garut, panginten gitunya di Sumedang tah eta mah aduh di Pangalengan oge pasti karos pisan 2 kali lipat teman-teman, beda 9 poin dari peringkat 2 dan beda 10 poin dari peringkat tim yang akan kita hadapi minggu depan, yaitu Persija Jakarta teman-teman. Nah, ini ada beberapa hal yang memang akan kita coba ulas sedikit saja karena ini ya pertandingan sudah selesai dan ada beberapa fakta tentu saja yang memang sudah kita sampaikan di awal yang Bojan Hodak takutkan gitu ya. Jadi menurut Bojan Hodak yang kemarin mengatakan sebetulnya menghadapi PSIS ini tim kuat, tim penuh dengan motivasi untuk keluar dari zona kuning gitu ya, atau papan tengah, dengan ambisinya yang semua pemain terbaiknya katanya hadir, dan juga Persib kurang begitu mungkin di sini bukan tidak beruntung ya, beberapa pemain yang tidak bisa dimainkan karena memang cedera dan juga masalah kebugaran. Jadi di antara itu juga ada taktik yang dipasang oleh Bojan Hodak di sini. Namun Bojan Hodak hanya menakutkan apa bahasanya itu, hanya takut akan terjadinya kartu merah dan juga penalti yang akan diberikan oleh wasit kepada tim tuan rumah. Tapi yang kejadian hanya satu, alhamdulillahnya hanya kartu merah gitu, dan ini pun sangat disayangkan gitu ya, bukan kartu merah yang perlu. Namun ya wasit sejauh ini berjalan dengan baik gitu ya, keputusannya juga memang bisa diperdebatkan, memang baik gitu ya, tidak ada yang terlalu melenceng sehingga ya kartu merah untuk Matteo Kocijan ini betul dan tidak ada perdebatan di sini. Jadi saya pikir ya manajemen Persib juga tidak akan minta evaluasi, atau ya dari tim pelatih juga saya pikir tidak akan protes ya, pasti menerima, karena ya ini nggak tahu nuju lulus atau kumaha ya si Kocijan teh, karena sebelum pertandingan tadi siang saya sempat menerima untuk pesan katanya antara memilih Kocijan atau DDS yang dimainkan dari awal gitu, tapi akhirnya memilih Kocijan karena ya beberapa hal pertimbangan lah gitu ya. Itu biasa sebelum menentukan starting 11 itu biasanya dievaluasi terakhir teman-teman, dan juga akhirnya Zalnando yang dimainkan menjadi pemain utama gitu ya untuk hari atau malam hari ini, karena menurut Bojan Hodak Zalnando punya satu kelebihan, yaitu mempunyai satu pengalaman ketika bermain di PSIS, jadi tahu nih pemain-pemain ini karakternya bagaimana, lalu ada zona-zona yang memang bisa disusupi gitu lah istilahnya Maya, yang bisa diterobos, dan alhamdulillah kan satu assist sekarang pun yang menjadi gol dari Nick Kuipers itu hasil daripada kreasi Zalnando gitu ya, untuk umpan dari tendangan penjuru. Nah, ini ada juga untuk fakta yang lain teman-teman, tapi ya untungnya tadi sekali lagi tidak ada penalti yang ditakutkan oleh Bojan Hodak. Namun yang memang kenapa Bojan Hodak bisa mengeluarkan statement seperti itu, karena pertama dari kemarin hasil analisis ya ini saya nggak bisa bocorin dalemannya gitu ya, tapi ya luarannya saja. Untuk yang hasil analisis dari tim pelatih adalah ketika biasanya pemain atau tim yang sedang mengejar naik peringkat gitu ya, itu pasti memerlukan satu tekanan-tekanan. Namun ya tekanan selain dari penonton, karena penontonnya nggak ada malam hari ini, ya mungkin dari perangkat pertandingan. Tapi ya ini semuanya saya bisa bilang tidak ada yang salah sih dengan wasit ya, semuanya sudah betul, sudah benar. Hanya saja ya
prediksi dari Bojan Hodak betul, satu gitu ya, satu lagi tidak terjadi yaitu penalti. Namun ya ini juga perlu menjadi evaluasi seperti biasa gitu ya teman-teman. Setelah pertandingan pasti akan ada evaluasi, termasuk ini juga yang mungkin menjadi pertanyaan kenapa ojol Nick Kuipers jadi kapten. Nah ini bisa teman-teman bisa simak untuk keterangannya, karena Nick Kuipers sudah diwanti-wanti oleh Bojan Hodak dan juga dengan Gustavo Franca bahwa bermain apik, bermain kalem gitu ya, tong gerusak-gerusuk, jangan melakukan pelanggaran yang konyol dan lain sebagainya. Jadi Nick Kuipers hari ini bermain tenang, makanya dijadiin kapten biar ya tergerusak-gerusuk lah gitu ya intinya mah. Jadi Nick Kuipers dijadikan kapten, lalu bermainnya juga kalau tadi sempat ada provokasi ketika dilanggar, disuruh naik gitunya, dibetot-betot. Nah ini ya masih tetap kalem gitu ya. Gustavo Franca pun ya hanya senyum-senyum tadi juga sama. Dan yang fakta selanjutnya adalah pemain Persib Bandung tidak diajarkan untuk menjadi pemain yang berlama-lama mengguling-guling diri gitu teman-teman. Jadi ketika pelanggaran memang pelanggaran ya, menjatuhkan diri tapi langsung bangkit lagi, termasuk ya akhir-akhir menit terakhir lah gitu ya. Jadi ya bukannya gimana, karena ada beberapa benturan, tapi alhamdulillah gitu ya, memang sudah sesuai dengan pola permainan Bojan Hodak yang tidak mau ya negatif football gitu. Jadi ya mencoba bangun, bangkit, dan juga melanjutkan apa yang sudah diinstruksikan. Jadi ya kalau memang memarkir pemain kan tadi juga tidak banyak diparkir. Kalau memang ada serangan balik ya serangan balik, ya itu salah satu taktik pelatih lah. Itu juga kita bisa melihat langsung gitu ya di televisi. Tapi yang jelas beberapa taktik Bojan Hodak berhasil, beberapa ketakutannya satu kenyataan dan satu lagi alhamdulillah tidak kenyataan. Dan selanjutnya ya mari kita tatap selanjutnya laga menghadapi Persija Jakarta, atau ya tim yang berbeda 10 poin daripada Persib Bandung di hari ini teman-teman gitu mungkin ya. Jadi ya alhamdulillah sekali lagi kita membawa 3 poin atau oleh-oleh ke Bandung lah dari Semarang gitu. Dan mudah-mudahan juga tidak ada pemain yang kram, tidak ada pemain juga yang mungkin cedera gitu ya. Jadi yang belum pulih segera pulih, termasuk Maklok dan Tyron yang mudah-mudahan besok sudah sembuh gitu ya dari demamnya, dan Maklok juga sudah tidak merasakan sakit lagi. Kalaupun sepertinya masih sakit ya, menghadapi Persija sepertinya ya akan memakai painkiller, atau ya istilah painkiller tuh pereda sakit sementara gitu ya. Jadi ketika bermain sakit, semprot gula, tiis, main lagi gitu. Jadi ya kita doakanlah tidak ada yang masalah lagi untuk Edo Febriansyah juga, biar kebugarannya meningkat lagi. Termasuk Ahmad Agung mungkin yang tadi dikatakan komentator betul, harus mengurangi 4 kg, sebetulnya bukan 4 kg gitu ya. Jadi ketika masuk ya kelebihan 4 kg, tapi ya minimal 1 atau 2 kilo juga sudah cukup menurut Bojan Hodak, hingga ditingkatkan, makanya harus lebih sering daripada intensitas ngejimnya daripada ya pemain-pemain yang lainnya lah, minimal ayaan gitu ya berbentuk badannya. Tapi ya mudah-mudahan tidak kecapean gitu untuk laga selanjutnya. Baik teman-teman, itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini. Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua. Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya. Wassalamualaikum Boboto, salam dunia.